Halo Sobat Edson, salam pintar. Jumpa lagi dengan Kak Sinta, tutor matematika Edson.id. Pada video ini, kita akan membahas distribusi binomial. Mari simak penjelasan berikut ini. Sobat Edson, pada video-video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana fungsi distribusi probabilitas, fungsi marginal, fungsi distribusi bersama, dan juga fungsi kumulatif. Nah, untuk video ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai rata-rata dan variansi dari variabel acak. Nah, ingat kembali, semisalkan di sini dipilih fungsi distribusi peluang atau fungsi distribusi probabilitas yang sudah dibahas pada video sebelumnya. Ini contoh. Jadi, fx-nya sama dengan 1/4 untuk x sama dengan 0, 2/4 untuk x sama dengan 1, 1/4 untuk x sama dengan 2, dan 0 untuk nilai x lainnya. Jadi, ingat kembali bahwa 1/4 ini itu merupakan probabilitas ketika x-nya sama dengan 2. Jadi ingat, fx itu menyatakan probabilitas x sama dengan x yang ada di sini. Nah, di sini akan ditentukan nilai rata-rata dan variansinya. Untuk menentukannya, terlebih dahulu perhatikan rata-rata ini sering disimbolkan dengan mu. Jadi lambang mu gitu. Nah, itu sama dengan ekspektasi X. Jadi di sini disebut dengan ekspektasi. Jadi di sini ini adalah ekspektasi. Jadi mu sama dengan ekspektasi X. Jadi ekspektasi dari variabel X. Nah, rumusnya apa? Nah, perhatikan khusus untuk variabel acak diskrit. Jadi ini kita membahas variabel acak diskrit nih. Nah, ingat variabel acak diskrit itu yang ininya berhingga dan bukan dalam bentuk interval yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi mu ekspektasi X itu adalah jumlah dari X dikali dengan Fx. Jadi ingat, X dikali dengan Fx. Sementara untuk variansi, ingat di sini variansi yang sering disimbolkan dengan sigma pangkat 2 atau sigma kuadrat. Jadi di sini sigma kuadrat. Jadi kalau mu itu rata-rata, sigma kuadrat itu adalah variansi. Nah, rumusnya adalah ekspektasi X min mu pangkat 2. Jadi kalau di sini X, kalau di sini X min mu pangkat 2. Nah, rumusnya adalah sumasi atau penjumlahan dari X min mu pangkat 2 dikali dengan di sini Fx. Jadi untuk mempermudah mengingat, di sini kalau semisalkan ekspektasi X, berarti ini X dikali Fx. Kalau di sini adalah X min mu di pangkat 2 atau X min mu pangkat kuadrat di sini, maka X min mu kuadrat ini ekspektasinya itu bernilai sumasi dari X min mu pangkat 2 dikali dengan Fx. Jadi apa yang ada di depan ini itu akan sama dengan yang ada di dalam kurung dari X min mu pangkat 2. Nah, untuk lebih lengkapnya di sini dapat dilihat contoh dari ini, dari Fx ini. Kita akan tentukan nilai rata-rata dan juga variansinya. Nah, tapi sebelumnya untuk menentukan variansi di sini itu ada dua cara. Pertama, dapat ditentukan dengan menggunakan rumus asli yang ada di sini. Nih. Atau bisa juga dengan menggunakan rumus di sini sigma X kuadrat itu sama dengan ekspektasi dari X kuadrat dikurang dengan ekspektasi dari X
dikuadratkan. Atau di sini ingat kembali, ekspektasi itu berarti apa yang ada di dalam sini dikali dengan fx. Jadi di sini kalau ekspektasi x kuadrat berarti summasi dari x kuadrat dikali fx. Kemudian di sini ini dikurangi dengan ini bagian sini itu sama dengan mu pangkat 2. Ingat, ekspektasi x itu sama dengan mu. Nah, kita akan tentukan nilai rata-rata dan variasi dari variabel x dengan fungsi distribusi probabilitasnya diberikan oleh fungsi ini. Nah, maksudnya gimana sih cara penggunaannya? Penggunaannya di sini adalah pertama rata-rata. Itu adalah mu itu summasi x dikali dengan fx. Jadi setiap x kita kali dengan fx yang bersesuaian, kemudian kita jumlahkan. Jadi di sini 0 dikali dengan 1/4. Jadi di sini summasi x-nya mulai dari 0 sampai di sini nanti 2, x sama dengan 0 sampai 2 dari x dikali dengan fx. Oh, ini artinya apa sih? Berarti kita jalankan. Yang dijalankan di sini adalah x-nya. Berarti ini berarti 0 dikali f0 ditambah 1 dikali f1 ditambah 2 dikali dengan f2. Nah, di sini 0 dikali dengan f0. Nah, f0 di sini itu nilainya 1/4. Jadi 0 dikali 1/4 ditambah dengan 1 dikali dengan f1. F1 senilai dengan 2/4. Jadi di sini 2/4 ditambah dengan 2 dikali dengan f2. F2 itu adalah 1/4. Ini kita jumlahkan. 0 dikali 1/4, 0. Kemudian 1 dikali 2/4 nilainya 2/4. Ditambah dengan 2 dikali 1/4 nilainya 2/4. Di sini 2/4. Nah, di sini berarti 2/4 ditambah 0, 2/4, kemudian ditambah dengan 2/4 lagi. Berarti hasilnya 4/4 atau yang senilai dengan 1. Oh, berarti di sini diperoleh bahwa rata-ratanya adalah 1. Jadi ingat di sini rata-rata itu melambangkan pusat dari datanya. Jadi kalau x-nya memiliki fungsi distribusi peluang seperti ini, maka rata-ratanya adalah 1. Jadi di sini rata-ratanya 1. Kemudian di sini kita akan tentukan nilai dari variansi. Nah, variansi ini kita menggunakan dua cara. Cara yang pertama di sini akan digunakan menggunakan rumus yang ada di sini. Jadi ini cara yang pertama nih. Itu adalah x min mu kuadrat. Jadi di sini summasi. Jadi di sini summasi dari x min mu-nya di sini itu nilainya adalah 1 dikuadratkan dikali dengan di sini fx. X-nya di sini mulai dari 0 sampai dengan 2. Jadi di sini 0, 1, 2 berarti X-nya mulai dari 0 sampai dengan 2. Nah, perhatikan di sini. Di sini summasi dari X sama dengan 0 sampai dengan X sama dengan 2, X min 1 kuadrat dikali Fx ini berarti dapat diuraikan, berarti ganti X-nya mulai dari 0, 1, dan 2. Jadi 0 dikurangi 1 dikuadratkan dikali dengan F0, kemudian ditambah dengan 1 dikurangi 1 dikuadratkan dikali F1, kemudian ditambah lagi dengan 2 dikurangi 1 dikuadratkan, jadi 2 dikurangi 1 dikuadratkan dikali dengan F2. Nah, 0 dikurangi 1 itu minus 1. Min 1 dikuadratkan nilainya 1. Jadi 1 dikali dengan F0. F0 nilainya adalah 1/4. Jadi sini 1 dikali 1/4 ditambah dengan
1 dikurangi 1 dikuadratkan. Berarti nilainya 0, kemudian dikalikan dengan F1. 0 dikali F1 itu berarti 0 dikali 2/4. Jadi di sini 0 dikali 2/4 ditambah dengan 2 dikurangi 1 itu senilai dengan 1. 1 dikuadratkan berarti 1 dikali dengan F2. F2 senilai dengan 1/4. Nah, berarti di sini diperoleh hasilnya adalah 1 dikali 1/4 berarti 1/4. Ditambah 0 dikali 2/4 berarti bernilai 0. Kemudian di sini 1 dikali 1/4 nilainya adalah 1/4. Nah, 1/4 ditambah 0 ditambah 1/4 hasilnya adalah 2/4. Nah, dengan menggunakan rumus yang pertama di sini, maka diperoleh hasil variansinya adalah 2/4. Selanjutnya akan ditentukan menggunakan rumus yang kedua di sini. Jadi kita akan menggunakan rumus yang ini. Jadi variansinya, jadi perhatikan di sini. Variansinya di sini berarti akan dihitung menggunakan rumus yang ada di sini. Nah, sebelum itu, perhatikan di sini dibutuhkan x kuadrat dikali fx. Jadi, hitung terlebih dahulu ekspektasi x kuadrat. Jadi di sini ekspektasi x kuadrat berarti sumasi dari x kuadrat dikali dengan fx. Nah, x-nya mulai dari 0 sampai dengan 2. Nah, hasilnya adalah berarti di sini 0 kuadrat, berarti 0 kuadrat dikali dengan f0 di sini. Jadi ingat yang diganti itu x-nya. 0 kuadrat dikali f0 ditambah 1 kuadrat dikali dengan f1 ditambah dengan 2 kuadrat dikali dengan f2. Nah, 0 kuadrat 0 dikali dengan f0 yang senilai dengan 1/4. Berarti ini 0 dikali 1/4. Berarti hasilnya adalah 0. Kemudian 1 kuadrat berarti bernilai 1 dikali dengan f1. F1 senilai dengan 2/4. Jadi 1 dikali 2/4 senilai dengan 2/4. Nah, di sini ditambah dengan 2 kuadrat berarti bernilai 4 dikali dengan di sini f2. F2 itu senilai dengan 1/4. Jadi 4 dikali dengan 1/4 ini bisa saling menghilangkan. Sehingga hasilnya adalah 0 ditambah 2/4 berarti 2/4. Kemudian 2/4 ditambah dengan 1 yang senilai dengan 6/4. Jadi di sini nilainya 6/4. Sehingga variansinya dapat dihitung menggunakan ekspektasi x kuadrat dikurangi dengan mu kuadrat. Jadi ingat ekspektasi x itu adalah mu. Jadi ini bisa dibilang kalau sigma kuadrat itu sama dengan ekspektasi x kuadrat dikurangi dengan mu kuadrat. Nah, terkadang menggunakan rumus ini lebih mudah dibandingkan rumus ini, dan begitu pula sebaliknya. Jadi terkadang juga menggunakan rumus ini lebih sulit dibandingkan rumus yang ada di sini. Nah, ini kita perhatikan bahwa ekspektasi dari x kuadrat ini senilai dengan 6/4. Jadi di sini nilainya adalah 6/4. Kemudian dikurangi dengan mu kuadrat. Mu-nya senilai dengan 1, berarti sini 1 kuadrat, berarti 6/4 dikurangi dengan 1 kuadrat yang senilai dengan 1. Berarti 1 itu adalah 4/4, berarti 6/4 dikurangi dengan 4/4 yang senilai dengan 2/4. Nah, perhatikan nilai yang diperoleh menggunakan rumus ini itu adalah 2/4, dan menggunakan rumus yang pertama itu nilainya juga 2/4. Jadi hasilnya akan sama. Nah, terkadang kita dapat memilih untuk menggunakan rumus yang mana. Namun di sini perhatikan menggunakan kedua rumus hasilnya pasti sama. Selanjutnya kita akan membahas sifat-sifat dari rata-rata dan variansi. Nah, perhatikan
jika data yang dipunya itu merupakan suatu konstanta, jadi di sini misalkan C konstanta. Jadi di sini misal C konstanta, X dan Y variabel acak, maka rata-rata, jadi ekspektasi dari data yang selalu C, jadi data yang selalu konstan, itu rata-ratanya atau ekspektasinya adalah C juga gitu. Jadi kalau misalkan sobat Edson nih punya soal, misalkan di sini soalnya itu nilai, di mana nilainya itu selalu 8, berarti datanya itu kan cuma 8 doang tuh. Nah, berarti rata-ratanya pun juga 8. Jadi kalau misalkan data kita itu selalu suatu konstanta yang bernilai tetap, maka rata-ratanya tetap nilai tersebut. Sementara variansinya, jadi variansi C itu akan sama dengan 0. Jadi variansi dari data yang selalu konstan itu adalah 0. Nah, perhatikan di sini, semakin besar nilai variansi, maka data tersebut semakin beragam. Dan semakin kecil nilai variansi, maka data tersebut cenderung homogen atau tidak beragam. Jadi kalau misalkan data yang dipunya itu konstan terus C gitu, maka variansinya pasti 0 karena datanya itu seragam, sama-sama C. Sementara untuk ekspektasi dari C dikali X itu akan sama dengan C dikali dengan ekspektasi X. Nah, di sini perhatikan, kalau misalkan kita mengalihkan nilai dari data kita dengan suatu konstanta, maka ekspektasinya pun juga akan sama dengan C dikali ekspektasi X. Sementara untuk variansinya, jadi variansi, jadi var ini saya singkat dari variansi. Variansi dari CX itu akan sama dengan C kuadrat dikali dengan variansi X. Jadi bedakan, kalau misalkan ekspektasi atau rata-rata itu C-nya tinggal dikeluarkan dikali ekspektasi X, sementara untuk variansi itu harus dikuadratkan. Nah, sebagai contoh di sini, misalkan di sini punya datanya fx 1/4 untuk x sama dengan 0, 2/4 untuk x sama dengan 1, 1/4 untuk x sama dengan 2. Nah, nanti Sobat Edson bisa menentukan ekspektasi dari 2x. Jadi, perhatikan di sini. Ekspektasi dari 2x di sini itu akan sama dengan 2 kali ekspektasi x berdasarkan rumus yang ada di sini. Sementara untuk dari soal ini, perhatikan ekspektasi dari 2x itu sama dengan somasi. Berarti apa yang ada di sini itu akan ngikutin di sini. Jadi 2x dikali dengan fx. Nah, berarti di sini x-nya mulai dari 0 sampai 2. Jadi x sama dengan 0 sampai dengan 2. Jadi di sini 2 dikali 0 nilainya 0 dikali f0. Kemudian ditambah dengan 2 dikali 1 berarti bernilai 2 dikali f1. Kemudian ditambah lagi dengan 2 dikali 2 yang senilai dengan 4. Kemudian kita kali dengan F2. Nah, perhatikan di sini 0 dikali F0 bernilai 0 karena 0 dikali apapun akan bernilai 0. Kemudian ditambah dengan 2 dikali F1. F1 di sini itu berarti 2/4. Jadi 2 dikali 2/4 ditambah dengan 4 dikali dengan F2 yang senilai dengan 1/4. Nah, ini hasilnya adalah 0 ditambah dengan 2 dikali 2/4 yang senilai dengan 4/4, kemudian ditambah dengan 4 dikali 1/4 yang senilai 4/4 juga. Sehingga hasilnya adalah 2. Jadi 1 ditambah 1 yang senilai dengan 2. Nah, ingat kembali bahwa rata-rata dari X ini atau ekspektasi X tadi bernilai 1. Jadi dengan adanya perkalian ini, maka rata-ratanya akan berubah menjadi sekelipatan dari data tersebut.
Jadi di sini gunanya buat apa? Kalau misalkan Sobat Adsense menemukan soal, misalkan diberikan rata-rata dari 10 murid, misalkan berapa gitu. Nah, misalkan ditanya, jika setiap nilai dikalikan dengan 2, maka rata-rata yang baru berapa gitu. Nah, Sobat Adsense cuma perlu mengalihkan, oh berarti tadi dikali 2 nih. Oh berarti 2 dikali dengan rata-rata yang lama. Jadi untuk rata-rata itu kalau di sini konstanta tinggal dikeluarkan konstantanya. Kalau di sini konstanta berarti sama dengan konstanta tersebut rata-ratanya. Sementara untuk variansi berbeda. Kalau konstan variansinya 0, kalau misalkan variansi Cx itu jadinya C kuadrat dikali dengan variansi X. Sementara ekspektasi dari X ditambah Y itu akan sama dengan ekspektasi X ditambah dengan ekspektasi Y. Dan begitu pula untuk variansi. Jadi variansi X ditambah Y itu akan sama dengan variansi X ditambah dengan variansi Y. Jadi ini sifat dari rata-rata dan variansi. Sobat Adsense, demikian pembahasan mengenai distribusi binomial. Semoga dapat dipahami ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya bersama Kak Sinta. Salam pintar. Sekian Sobat Adsense untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Adsense juga bisa mengunjungi adsense.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Adsense, salam pintar!